Kalau dibilang berat, memang berat. Sampai tidur pun, dari tidur ke bangun aja masih pegel-pegel. Kalian tahu duren? Ya. Kayak gitu saya dulu, duren, bulet, bulet lancip, asli, bulet lancip. Duren, kayak duren. Di final itu saya kasihan. Soalnya lawan saya tuh gambaran saya dulu. Ya apapun saya lakuin buat yang pertama, saya ngutamain orang tua tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di MLS Mengenal Personal di Lingkungan Salahuddin bersama saya Novan Piratila sebagai host di sini. Hari ini kita akan tamu yang sangat istimewa. Beliau mengikuti banyak lomba di bidang pencak silat. Kita sambut kedatangannya Mas Rian. Selamat datang Mas Rian. Terima kasih Mas Novan, saya sudah diundang di sini. Saya merasa terhormat banget. Itu loh, saya sudah diundang. Kasih. Kabarnya gimana Mas Rian? Kabarnya kalau dibilang baik, nggak terlalu. Kalau dibilang nggak baik juga nggak terlalu. Jadi masih ya di tengah-tengah, lumayan lah, main baik. Soalnya juga lagi mikirin gimana nanti ke depannya, saya harus kayak gimana gitu. Sekarang kelas 3 ya Mas Rian ya? Iya, masih kelas 3, saya masih ya mungkin pembelajaran seperti biasa nanti. Kalau boleh tahu perjalanannya gimana untuk dari rumah ke sini? Perjalanan dari rumah ke sini, kalau saya boleh ceritain ya, Ya silakan. panas kayak neraka. Saya kayak jalan jalan di neraka saya. Terus juga saya kan takut sama polisi. Emang kalau boleh tahu di mana Mas Rian? Kalau rumahnya itu di dunia rumah saya. Alamatnya, alamat saya itu ada di Jalan Pantaran Indah, Blok F nomor 35. Pantaran di Cengkareng sana. Iya, sampean tahu SMA 7? Iya. Ya, deket situ. Kenapa nggak sekolah di SMA 7 aja Mas? Waduh, itu mepet sih, jadi nggak bisa buat daftar, ijazah juga belum keluar, nggak bisa ngurus saya, jadi ke sini. Di sini juga ya ada peningkatan dari saya. Jadi lebih baik lah Mm-mm. sejak sekolah di sini. Ya, Alhamdulillah Mas ya. alhamdulillah. Yang dari kelemar-kelemar, tak ngapa-ngapain di SMK itu mulai ya kuat. Disiplin lah ya. Mm-mm. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan Mas Rian, bisa minta tolong ceritakan sedikit latar belakangnya Mas Rian. Oke, di sini saya itu sebagai siswa SMK Salahuddin di kelas 3. Ya, apa ya? Saya juga sebagai atlet pencak silat. Ya. Atlet pencak silat, terus mungkin juga pernah ngajar pencak silat juga di SD, ngikut guru. Terus ya itu aja sih dari saya, mungkin latar belakang saya gitu. Berarti Mas Rian sekarang kelas 3 dan berarti habis ini lulus Mas Rian. Nggak ketemu saya lagi berarti. nggak ketemu, kangen saya sama Anda ini. Dari gemoy-gemoynya kayak Prabowo kan. Gila, dari Prabowo. Oke Mas Rian, Mas Rian kan ikut pencak silat udah dari lama kan ya. Eh Kalau tadi kurang lengkap ceritanya Mas Rian, bisa ceritakan mulai dari awal kok bisa masuk ke dunia pencak silat? Oke, awal mula masuk nih. Ya awal masuk ke dunia. Jadi mulai dari SD. SD itu saya cuma ya mungkin bisa dibilang kayak nyoba-nyoba. Nggak niat, sebetulnya nggak nggak ikut. Jadi pertama itu ikut karate. Habis karate loncat ke pencak silat yang lain. Itu. Pencak silat yang lain itu selain Pak Karnusa ya. Saya ikut Tapak Suci. Tapak Suci itu mungkin di SD cuma masuk 3 apa 4 kali, habis itu udah nggak niat, emang nggak niat. SMP itu ikut perisai diri kelas 1. Ya sama, masuk cuma 4 kali. Nggak ikut apa kejuaraan segala macam, nggak niat. Terus kelas 3 ini SMK ini
saya niatin. Jadi Iya. kayak silatnya ini saya niatin. Saya nggak mau kayak, oh cuma ikut-ikut aja, pamer-pamer, nggak mau. Jadi ya terus ikut lama yang dari Kowemu sekarang agak ya langsing dikit. Dikit aja. Ya terus banyak ikut kejuaraan, banyak babak belurnya juga, banyak apa ya. Konyol-konyolan. Terus ya apapun saya lakuin buat yang pertama saya ngutamain orang tua, banggain orang tua. Semangat Mas ya. Semangat. Kalau untuk latihannya menurut Mas Rian itu berat atau kayak mana? Oh, semenjak saya niatin ini kelas 1 saya ngerasa berat banget. Soalnya apa ya? Saya kan SMP itu cuma tidur, nggak ngapa-ngapain, olahraga juga jarang. Terus saya niatin silat ini gak karu-karuan, nggak kuat awal, mau nyerah. Cuman apa ya, dari passion, semua keikut, disiplin. Kalau dibilang berat, memang berat. Sampai tidur pun, dari tidur ke bangun aja masih pegel-pegel. Coba, saya pengen pijat aja nggak bisa. Soalnya harus latihan terus. Soalnya kan kalau otot sakit, dipijat itu tambah sakit biasanya. Saya Tambah takut, sakit. takutnya tambah memar. Kan itu berat sih. Cuman ya hasilnya jos, lumayan. Jos. Iya, kejuaraan banyak loh. Udah kayak Cristiano saya nih, gini tuh saya loh. Gila. Saya kan. Berarti setiap Mas Rian latihan terus sakit badannya tuh nggak pernah dipijat sama sekali. Enggak, saya yang mijetin tambahan, saya yang mijetin orang tua. Le, pijet, pijetin. Walaupun sakit itu saya nggak ngeliatin kayak diri saya itu sakit, enggak. Tetap kuat. Tapi kadang Kamu iya aduh. ngomong mas sakit. Yes, pijetin mama biar nggak sakit. Tapi apa kata orang tua itu masih bener. Bener ya. Biasanya nggak sakit tambahan. Eh, dari kelas 1 sampai sekarang Mas Rian tuh udah latihan pencak silat berapa kali Mas? Kalau boleh tahu. Kalau dihitung itu nggak kehitung aslinya. Nanti nggak kehitung. Dari pokok saya rajin itu di kelas 1 2 itu saya rajin latihan, rajin ikut kejuaraan. Ya mungkin namanya konsisten ya, naik turun pasti ada. Terus kelas 3 ini mulai agak turun. Karena kan banyak ujian. PKL. Mikirin itu. Jadi kata guru saya, wis sampean fokus ujian dulu, fokus sekolah dulu gitu katanya. Ada saya fokus, tapi tetap latihan, dikit-dikit. Saya nggak mau gemuk lagi soalnya. Ampun. Masa dulu gemuk banget Mas? Masih Ya. gemuk itu. Sampean tahu duren? Ya. Kayak gitu saya dulu, duren, bulet lancip, asli, bulet lancip. Duren, kayak duren. Kan kalau tahu foto ketawa lebih dari ini pasti. Kayak duren. Kamu Kok bisa tertarik sama dunia pencak silat itu Mas? Kok tiba-tiba apa emang dari dulu kok bisa dulu kayak motivasinya apa Mas kok masuk ke pencak silat kan nggak semua anak punya motivasi kayak gitu. motivasi atau mungkin latar belakang kenapa saya milih ya? Itu yang pertama mungkin ya dari orang tua. Balik lagi ke orang tua. Saya nggak mau kayak saya cuma jadi anak itu berat bebani itu loh, minta uang tapi nggak ngasilin Apa-apa. ya, kan kebanyakan kan kayak gitu orang-orang sekarang tuh. Bagi anda, nah, kan banyak kan kayak gitu toh. Banyak banget. Nah, Jadi Jadi- buat anda sekalian iya. Jadi kalian kalau minta uang ke orang tua, minta tapi ngasilin, bangga tadi buat baliknya. Mantap. Mas ini ikut pencak silat itu di Pagar Nusa sekarang. Iya di Pakar Nusa. Kenapa nggak ke yang lain kan banyak tawaran selain Pagar Nusa?
Kayak katanya dulu pernah ikut ke Tapak Suci, Nah, ke apa Tameng, perisai diri kok oh iya, tameng. Perisai diri, Ah, terus karate, ya. kan anak banyak mas atau Muay Thai Cing ini kenapa kok sampean tertarik ke Pakar Nusa? Em, soalnya gini, di Tapak Suci terus di perisai diri dulu itu banyak yang ikut. Jadi potensi saya itu nggak kelihatan, ketutup sama yang lain. Jadi pindah ke Pakar Nusa. Pakar Nusa ini ya mungkin kalau di Malang itu ya sedikit ya yang minat. Jadi saya masuk Pakar Nusa, pengen ngedein nama Pakar Nusa juga, ngedein nama sekolah juga. Terus saya tetap disiplin di Pakar Nusa gitu. Seneng makanya. Saya kan orang NU juga. Nah, lucu, lucu, lucu. Tapi parah sih. Lucu kan. Kalau nggak salah Mas Rian, katanya Mas Rian habis ikut penjuaraan, Kejuaraan. iya, di mana itu? Di UIN ya? Iya di Win. Itu memenangkan turnamen kayak mana tuh Mas? Maksudnya? Oke. Di Win saya udah 2 kali Hmm. ikut kejuaraan di sana. Yang pertama itu kejuaraan saya yang pertama. Jadi pertandingan pertama, piala pertama, sakit-sakit pertama. Ya, yang pertama itu adrenalinnya sempat naik. Cuman kan ya namanya baru pertama kali kan gugup ya. Ah. Jadi jatuh. Terus yang kedua ini yang terakhir di UIN saya juara 1. Oh, Lumayan. senang banget. Tapi apa ya? Ya gugup. Bener. Soalnya kan saya tanding tuh mesti malam terus, gak pernah pagi, siang, sore gak pernah. Malam terus jadwalnya. Selalu malam. Jadi udah ngantuk ya, ngantuk di gelanggang mau masuk gelanggang saya teriak pasti. Teriak, Mm-mm. teriak gimana Mas? Teriak, coba sebagai contoh ya guys. Ya sambil peregangan gitu-gitu. Wah, set, wah gitu. Maksudnya kaget. Duh, gendeng katanya gitu. Itu dari saya. Di gelanggang saya bales. Kaki saya tendang. Badannya saya pukul, jatuh. Terus ketawa-ketawa saya juga ikut ketawa, tak gini-giniin. Kayak ngelap kaca kan gitu kan ya. Tak gini-giniin. Terus menang quarter perempat finalnya menang. Terus langsung ke final. Di final itu kayak saya kasihan. Soalnya lawan saya tuh gambaran saya dulu. Kayak belum ngerti materinya penuh, ya. Jurusnya belum tahu, belum bisa membaca pergerakannya. Dan gugupnya parah. Jadi pas saya teriak tuh dia noleh, takut, kelihatan takut. Ya namanya pertandingan ya, dalam gelanggang kita musuh, di luar kita saudara. Saya buat mainan kesini. Saya buat mainan. Saya buat mainan. Di luar saya ngomong tetap latihan mas, disiplin, sampean bisa kayak gituin. Ya udah, terus itu pesan saya ke anaknya. Keren. Mungkin ada pesan dan kata-kata dari Mas untuk para pemirsa yang sudah menonton, yang mau ikut pencak silat atau biar termotivasi. Oke. Buat biar gerak ya. Iya ya, biar nggak tidur tok di rumah jadi beban itu. Ya buat kalian ya, jangan jadi beban orang tua. Jangan suka nyusahin orang tua. Yang pertama itu mulai dari hati. Kita mulai dari hati, terus niatin semuanya, banggain orang tua. Jadi apa yang saya bilang, minta duit orang tua boleh, tapi nggak silin, buat bangga juga. Keren. Jangan minta uang buat ngopi, gak guna ngopi tambahan. Iya loh. Iya bener Mas, bener. Masuk. Keren. Jadi secara kesimpulan ya Mas ya, sampean keren Mas. Saya malu loh. Aduh. Saya malu loh ini. Aduh. Muka saya merah loh, muka saya ini. Ya udah. Oke, terima kasih untuk Mas Rian sudah datang ke acara ini.
Terima kasih ya Mas Rian Siap. sudah mau diundang ke sini. Maaf sudah merepotkan dan maaf kepada kalian jika saya dan Mas Rian ada salah kata. Sekian dari kami dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah. Dadah.